Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bang Lubis dan Bunda Yuki. Eh, kita sudah pernah membahas tentang seperti apa keunikan-keunikan anak-anak. Yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya adalah tentang anak-anak yang berusia 8 tahun. Sudah kita bahas sebagian, termasuk juga keunikan anak-anak berusia 10 tahun. Nah, kali ini di video ini kita akan membahas bagaimana keunikan anak-anak yang berusia 6 tahun. Harapannya adalah dari video-video kita ini ayah bunda bisa lebih enjoy dalam pengasuhan, tidak lagi kemudian merasa ada kok anak saya aneh ya gitu. Bukan. Banyak hal sebetulnya yang selama ini dianggap aneh, sulit dan seterusnya, padahal memang itulah fase yang memang dialami oleh semua anak ketika melewati usianya. Nah, hari ini kita bahas tentang usia 6 tahun. Apa sih keunikan anak-anak usia 6 tahun dan seperti apa kita menyiapkan dan membersamai tumbuh kembang anak kita di usia 6 tahun. Langsung saja kita dengarkan seperti apa penjelasan Bunda Yuki. Silakan. Baik, kali ini kita akan bicara untuk anak usia 6 tahun ya. Bagaimana cara kita sebagai orang tua berkomunikasi dengan anak yang usia 6 tahun. Sebelum kita bisa gitu ya berkomunikasi dengan tepat, kita perlu tahu sebenarnya di fase usia 6 tahun itu apa yang terjadi pada anak kita gitu ya. Mungkin kalau kita perhatikan anak-anak kita usia 6 tahun, usia TK lah ya, itu usia dimana secara psikologisnya itu lebih dramatis gitu ya. Artinya dia mungkin kalau kita suka berpura-pura ya, main drama gitu. Namanya main drama tuh kan kadang-kadang dia pengen sesuatu tuh nangis dulu atau tiba-tiba marah dan segala macam gitu ya. Jadi dia mungkin gitu ya lagi belajar mengenali emosinya. Sebenarnya mungkin mereka belum tahu yang namanya marah itu bagaimana, yang namanya sedih itu bagaimana, tetapi yang dia lakukan hanya ya aktivitas itu aja gitu ya. Nah, kemudian di situ juga kalau anak usia 6 tahun itu lebih banyak bertanya gitu ya, atau mungkin apa ya istilahnya ya. Jadi kalaupun ada sesuatu hal yang menurut dia itu kurang tepat gitu ya, dia akan komplain gitu kan. Kok kayak gitu sih bun gitu, kok dia boleh aku nggak boleh, kok dia begitu aku begini gitu ya. Atau mungkin bertanya ya kritis gitu ya, seperti itu anak usia TK gitu. Sehingga kita mendapati anak-anak kita yang di usia TK itu ya memang begitu, dia selalu bertanya terus gitu ya. Itu bukannya mereka ngerjain kita sebagai orang tua gitu. Kadang-kadang orang tua yang bilang apa sih ini nanya-nanya terus gitu kan. Sebenarnya itu memang fasenya mereka untuk banyak bertanya, dan kita sebagai orang tua gitu ya, sebagai guru di rumah juga gitu, kita harus perlu rajin untuk menjelaskan kepada mereka gitu ya apa saja yang memang pengen mereka ketahui gitu. Dan menjelaskannya itu juga dengan bahasa yang disesuaikan dengan anak kita gitu ya. Tidak bermasalah gitu ya pada saat kita menjelaskan itu dengan menggunakan istilah-istilah yang mungkin terkesan dewasa gitu. Contoh misalnya kalau anak kita bertanya tentang hal yang ilmiah lah seperti itu gitu ya. Bunda, kenapa perutku kok sakit banget gitu? Oh iya, mungkin lambungmu lagi bermasalah seperti itu. Jadi kita bilang aja gitu, lambung itu apa, diceritakan gitu ya. Dan itu anak itu akan paham, meskipun pada saat itu mungkin mereka mikir gitu lambung itu apa sih gitu ya. Tapi dengan membiasakan hal seperti itu, yang pertama kita menjelaskan dengan benar apa yang terjadi di perutnya, kenapa sakit gitu ya. Bisa jadi karena lambungnya bermasalah, atau kita juga di samping itu kita juga bisa menambah berbendaharaan katanya. Jadi anak-anak usia segitu karena kritis itu sebenarnya dia pengen tahu banyak hal, dan kita perlu menjelaskan banyak hal juga ke anak-anak. Dan menjelaskannya itu selain dengan bahasa yang disesuaikan dengan mereka, itu dengan anak-anak yang usia 6 tahun tuh suka bercanda. Jadi dengan
ngasih taunya bukan dikuliahin gitu ya, tapi mungkin dengan bercanda atau mungkin dengan bernyanyi seperti itu. Kemudian apalagi ya anak Suka main tebak-tebakan. ya suka main tebak-tebakan tuh anak usia 6 tahun. Kemudian juga kalau anak 6 tahun itu apalagi ya Mungkin sering komplain ya. iya itu tadi Ya, sering karena apa namanya, apapun yang menurut dia nggak sesuai dengan apa yang sudah dia pelajarin sebelumnya, itu akan menjadi pertanyaan bagi dia gitu. Dan kalau dia ingin mengerjakan sesuatu, sudah mulai nih dia membutuhkan alasan. Jadi kalau disuruh-suruh, biasanya dia akan bertanya dulu, kenapa sih, kenapa sih, kenapa sih. Nah, kesabaran orang tua di sini yang kemudian perlu untuk kemudian lebih ekstra dalam menjelaskan kepada anak. Misalnya nanya, kenapa sih kita harus sholat? Kenapa sih kita harus ngaji dan seterusnya. Nah, orang tua perlu sabar tuh menjelaskan itu kepada anak gitu. Nah, termasuk juga mengajarkan perilaku-perilaku, misalnya ngomong yang baik, gimana etika makan dan seterusnya. Itu di fase 6 tahun itu adalah fase yang paling tepat untuk mengajarkan perilaku-perilaku yang baik pada anak kita. Misalnya apa ya, saat bermain terus perilaku apa sih yang paling bagus, misalnya sikap kayak gimana sih kalau misalnya ada teman ngerebut mainan dan seterusnya gitu ya. Disitulah diajarkan kepada anak kita bersikap, bagaimana kemudian memaafkan, bagaimana tegas, bagaimana kemudian apa namanya mempertahankan hak-haknya dan seterusnya. Banyak hal yang kita ajarkan pada anak kita itu di sana gitu. Itu kira-kira. ya. Apalagi? Dan ini jadi kalau anak usia 6 tahun itu kita perlu menikmati proses dalam pembelajaran. Ya, tadi jadi nyambung gitu ya. Pada saat anak pengen tahu ini itu, kita sabar untuk memberi tahu banyak hal, dan disitulah proses belajar itu yang lebih penting. Jadi bukan kita melihat hasilnya, tetapi prosesnya. Ya, jadi misalnya nih, contoh nih anak kita lagi menggambar gitu ya, mewarnai. Kadang bunda tuh agak gimana gitu ya kalau ngeliat orang tua yang anaknya lagi mewarnai, itu kayak gemes gitu orang tuanya. Ini nggak boleh keluar garis ini harusnya warna ini gitu, dan akhirnya orang tuanya yang bantu warnain gitu kan. Itu berarti kan fokus kepada hasilnya. Orang tua tuh pengen hasil anaknya tuh bagus, padahal pembelajaran untuk anak usia 6 tahun tuh bukan di situ, tetapi bagaimana proses. Orang tua cukup mendampingi gitu. Oh, kamu suka warna merah ya, kenapa warna merah, kenapa warna biru. Jadi didampingi prosesnya itu aja gitu. Kalau misalnya mewarnai seperti itu, oh kenapa kok keluar garis, misalnya bertanya seperti itu ya. Oh nanti lebih hati-hati lagi ya, lebih teliti lagi ya. Jadi kita biarkan anak itu menjalani proses belajarnya, dan kita sebagai orang tua emang perlu sabar. Itu sih poinnya. Iya betul. Jadi prinsipnya kita ajarkan anak di usia 6 tahun itu agar lebih fokus kepada kesungguh-sungguhan dia untuk kemudian berusaha mengerjakan sesuatu, dan bukan berorientasi pada produknya, bukan berorientasi pada hasilnya. Mau hasilnya nanti bagus, jelek atau apa itu nggak penting. Nah, yang penting tuh dia sudah maksimal belum mengerjakannya, dia sudah sungguh-sungguh belum mengerjakan. Kalau dia sudah sungguh-sungguh mengerjakannya itu sudah bagus gitu. Jadi mengajarkan kepada anak untuk tidak mudah kecewa, tidak mudah putus asa ketika melihat hasilnya. Berapa banyak anak-anak yang menjadikan fokus motivasinya itu adalah hasil. Inilah yang seringkali membuat anak-anak akhirnya merasa kecewa gitu, karena yang dilihat hasilnya gitu. Jadi ikut lomba. Nah, ini juga apa namanya seringkali ini kita temukan anak-anak yang diikutkan lomba, kemudian saat dia kalah dia kecewa. Ya, mungkin bermain sama temennya, saat kemudian dia menang dia senang, pas dia kalah dia sedih nangis. Nah, kita perlu ajarkan kepada anak-anak ini agar saat bermain pun yang penting kamu udah berusaha gitu. Menang kalah itu bukan tujuannya, tapi saat kamu berusaha dengan sungguh-sungguh itu sudah luar biasa. Usaha kamu untuk kemudian bersungguh-sungguh itulah yang kemudian jauh lebih baik buat kamu. Nah, nanti kalau masalah hasil ya nanti coba lagi dan seterusnya. Yang penting kamu jangan pernah menyerah gitu kira-kira. Dan ini memberikan apresiasi itu ya.
karena kita fokusnya kepada prosesnya, jadi kita memberi apresiasinya pun juga pada prosesnya. Contoh misalnya seperti tadi menggambar gitu ya, anak kita sudah bisa mewarnai. Kita bukan, wih gambarmu keren gitu ya. Mereka mungkin belum paham kerennya tuh di mana, tapi kita gini, wah alhamdulillah kamu sekarang sudah bisa ya mewarnai lingkaran, kamu sudah bisa ya sekarang menggambar rumah, mewarnai pohon, kemudian mewarnai hewan-hewan, mewarnai bunga. Jadi yang dikasih apresiasi itu adalah prosesnya dia untuk melakukan itu gitu ya, bukan wah gambarnya keren banget bagus gitu ya. Itu kan berarti memberikan apresiasi pada hasilnya, tapi kalau tadi memberi apresiasi pada prosesnya, kamu pinter ya sekarang sudah bisa membuat rumah, kamu keren ya sudah bisa membuat lingkaran seperti itu. Jadi memang perlu seperti itu juga. Jadi anak-anak itu ya ngerasa bangga lah ya dengan proses usahanya dia yang sudah dia usahakan begitu. Karena manusia ya bukan hanya anak 6 tahun sebetulnya, tapi memang perlu dimulai sejak anak 6 tahun. Apapun yang dipuji oleh orang lain, karakter otak manusia itu adalah ingin menjadi lebih baik lagi setelah dipuji. Nah kalau dipuji hasilnya, dia akan fokus kepada memperbaiki hasil itu. Kalau nanti ternyata hasilnya suatu ketika tidak sebaik apa yang dia kerjakan, kemungkinan besar dia akan kecewa. Tapi kalau yang dipuji adalah kesungguhannya, dipuji adalah prosesnya, yang dipuji itu adalah bagaimana dia mencapai titik maksimal kemampuannya. Nah, sehingga harapannya nanti ke depan dia akan lebih termotivasi lagi untuk apa? Untuk berusaha lebih baik lagi, untuk belajar lebih baik lagi, untuk kemudian mengerjakan yang benar gitu. Jadi kalau misalnya yang salah dia perbaiki, dia akan lebih menikmati proses belajarnya untuk mempersembahkan yang terbaik daripada kemudian hanya kecewa pada hasil yang tidak sesuai dengan harapannya gitu. Ada lagi? Cukup. Rasanya itu yang bisa kita share kali ini untuk anak-anak yang berusia 6 tahun, seperti apa kita menyikapi mereka ya. Sampai bertemu di video berikutnya, kita akan bahas lagi tentang usia-usia yang lain. Jangan lupa pastikan tinggalkan jejak, boleh dengan komentar atau tekan tombol like-nya, atau juga silahkan di-share kalau misalnya menurut Anda video ini bermanfaat. Tekan tombol subscribe untuk berlangganan dan mendapatkan video-video parenting yang lain. Atau misalnya Anda punya usul, kita mau bahas apa, boleh tinggalkan di kolom komentar juga, sehingga nanti bisa kita bahas di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.